Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, diberkahi, dan dalam lindungan Allah. Pernahkah kamu merasa putus asa, ingin menyerah dan tapi berusaha untuk tegar dan bangkit? Ya, renungan Islam akan membahas tentang jalan menuju harapan. Mengatasi perasaan putus asa dengan mendekatkan diri kepada Allah. Langit di atas kepalanya terasa runtuh, dan bumi yang dipijak seakan terbelah. Begitulah ia menggambarkan perasaannya, sebuah ruang hampa yang hanya diisi oleh gema keputusasaan. Setiap pagi terasa seperti kutukan, memaksanya membuka mata untuk menghadapi hari lain yang penuh dengan beban yang sama. Mimpi-mimpi yang dulu ia rawat kini menjadi serpihan tajam yang melukai setiap kali ia mencoba mengingatnya. Ia merasa berjalan sendirian di tengah badai yang tak kunjung reda, tanpa jubah untuk berlindung, tanpa lentera untuk menerangi jalan. Ia telah mencoba segalanya, mencari hiburan dalam keramaian dunia, menenggelamkan diri dalam kesibukan, hingga mencoba membangun kembali tembok pertahanannya dengan logika dan kekuatan sendiri. Namun, semua itu hanyalah upaya fana. Keramaian hanya membuatnya semakin merasa kesepian, kesibukan hanya menunda rasa sakit untuk sementara, dan tembok yang ia bangun ternyata terbuat dari pasir yang rapuh. Hancur oleh gelombang pertama kesedihan yang datang menerpa, kekosongan di dalam jiwanya kian menganga, sebuah lubang hitam spiritual yang tak bisa diisi oleh apapun yang ditawarkan oleh dunia. Di titik terendah dalam hidupnya, ketika semua pintu terasa tertutup dan semua suara terdengar sumbang, sebuah bisikan lirih muncul dari sudut hatinya yang paling dalam. Itu bukan suara baru, melainkan gema dari masa lalu, suara lembut ibunya yang pernah menasihati, "Nak, jika dunia terasa sempit, luaskanlah ia dengan sujudmu." Dalam keheningan malam yang pekat, di tengah isak tangis yang tak tertahan, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan kerinduan untuk kembali kepada sumber segala harapan. Dengan langkah yang terasa berat namun pasti, ia mengambil wudhu. Air yang membasahi wajah dan anggota tubuhnya terasa seperti embun yang menyejukkan ladang jiwa yang telah lama kering kerontang. Ia bentangkan sajadah yang mungkin sudah terlalu lama terlipat. Lalu ia berdiri menghadap kiblat. Gerakan salat yang dulu terasa seperti rutinitas otomatis kini menjadi sebuah dialog yang penuh makna. Setiap takbir, setiap ruku dan setiap sujud adalah pengakuan atas kelemahannya dan pengagungan atas kekuatan yang maha perkasa. Dalam sujudnya yang panjang, ia menumpahkan segalanya. Tak ada lagi kata-kata yang tersusun rapi. Yang ada hanyalah lelehan air mata dan pengakuan tulus dari seorang hamba yang tersesat. Ia adukan semua bebannya, semua ketakutannya, dan semua keputusasaannya kepada Allah. Di atas sajadah itu, ia menyadari bahwa ia tidak perlu menjadi kuat sendirian. Justru, dalam pengakuan kelemahannya di hadapan Allah, ia menemukan sumber kekuatan yang tak terbatas. Sujud itu menjadi momen di mana ia meletakkan bebannya dan membiarkan Allah mengambil alih. Setelah sholat, tangannya terulur meraih Al-Quran. Debu tipis di atasnya seolah menjadi saksi bisu atas kelalaiannya. Ia membukanya tanpa tujuan halaman tertentu dan matanya tertuju pada firman-Nya. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Asy-Syarh 6. Ayat itu menghunjam langsung ke kalbunya, bukan sebagai janji kosong tetapi sebagai kepastian dari Sang Pencipta. Ia terus membaca, menemukan ayat-ayat tentang kesabaran, tentang ampunan, dan tentang kasih sayang Allah yang tak pernah putus. Kitab itu bukan lagi sekadar bacaan, melainkan surat cinta dan peta jalan dari Tuhannya. Perlahan tapi pasti, perspektifnya mulai berubah. Harapan baginya bukan lagi tentang masalah yang harus hilang seketika, atau doa yang harus terkabul persis, seperti yang ia inginkan. Harapan yang baru ini adalah sebuah keyakinan yang tenang bahwa ia berada dalam penjagaan Allah. Harapan adalah iman bahwa setiap ujian adalah bentuk cinta darinya untuk mengangkat derajatnya, dan setiap doa yang ia panjatkan didengar, bahkan jika jawabannya tidak selalu seperti yang ia bayangkan. Ia mulai memahami arti tawakal,
berserah diri setelah berikhtiar sekuat tenaga. Kini, badai di luar mungkin belum sepenuhnya reda, namun ia tidak lagi merasa sendirian menghadapinya. Ia telah menemukan jangkarnya, yaitu imannya kepada Allah. Salat menjadi momen pengisian energinya, zikir menjadi penenang jiwanya, dan Al-Quran menjadi pemandu langkahnya. Jalan menuju harapan itu ternyata bukanlah jalan yang ia bangun sendiri, melainkan jalan kembali kepadanya. Dalam kedekatan itu, ia menemukan cahaya yang tak akan pernah padam, sebuah harapan yang bersemayam kokoh di dalam hati yang telah berserah. Salurkan wakaf Anda di sini Bank BRI 0669010139 8307 atas nama Yayasan Wakaf Khaira Zadina. Salurkan wakaf pakaian bekas Anda untuk korban bencana melalui kami. Kami siap mencuci dan merapikan sebelum disalurkan.